Dengar-dengar, hari ini ada acara lelang. Song Shao membawa burung bulbul kesayangannya juga. Aku jadi penasaran ingin melihatnya. Tapi bukankah itu terkenal sebagai barang yang tidak dijual? Namaku Ye Ying. Ini tahun ketigaku menjadi burung dalam sangkar. Seneng, adikku yang manis. Mulai sekarang, aku akan menjadi kakakmu. Aku berhasil membuat ayahku menikahi ibumu. Kita sekarang adalah keluarga secara hukum. Adikku yang manis. Seumur hidup, jangan harap bisa lepas dari kendaliku. Setelah 3 tahun dikurung, hari ini akan menjadi langkah pertamaku untuk terbang dari sangkar. Sebelum menghadap semua orang, aku sudah melihat pesta ini. Seluruh daftar tamu. Kekuatan keluarga cukup, tapi orang pinggiran tidak punya suara. Sudah lama di luar negeri, sepertinya akan segera pergi lagi. Katanya tidak suka wanita, sudah melewati seleksiku yang ketat. Di sini, yang bisa membuatku melebarkan sayap. Hanya satu ini, Qin Shenyang. Kepala keluarga Qin saat ini adalah penguasa yang tak terbantahkan di seluruh kota Yun, dijuluki tirani. Pria yang berdiri di puncak piramida keluarga bangsawan ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk melarikan diri dari sangkar. Wah, cantik sekali, benar-benar nona yang cantik. Auranya sangat baik. Apa yang akan dia lakukan? Keluarga Song ini benar-benar berani. Mau memberikan wanita untuk Master King, sudah gila ya? Benar juga. Master Qin terkenal tidak, saka wanita. Orang-orang yang pernah berniat jahat sebelumnya, semuanya diusir dari kota Yun. Berani menggunakan cara seperti ini untuk mengganggu Master King. Kurasa hari-hari baik keluarga Song akan segera berakhir. Terima kasih Master Qin. Merayu seperti ini. Aku baru pertama kali melihatnya. Hanya desain panggung, ada sedikit masalah. Awalnya, aku ingin kakakku yang menangkapku. Song Yiming. Burung Bobo Castle. Kakak, Apa yang kau katakan pada Master Qin? Cepat bawa nona pulang. Master Qin. Master Qin. maaf, kali ini aku yang salah. Aku minta maaf. Baik. Baru bisa dibilang begitu. Permintaan maaf. Adikku memang tidak sopan.
Lain hari pasti akan datang untuk meminta maaf. Seekor burung bulbul kecil yang terperangkap dalam sangkar. Menarik. Berani menggoda pria lain di hadapanku, bulbul kecil. Anak yang tidak patuh harus dihukum. Kamu juga tidak ingin ibumu menggantikanmu menderita. Kakak, aku akan patuh. Kumohon biarkan aku bertemu ibuku. Pinter. Jangan bergerak. Sekarang, akhirnya bersih. Kapan aku bisa bertemu ibuku? Ingat, sekarang kamu belum berhak menawariku. Qin Shengyang. Jangan sampai kau mengecewakanku. Jangan. Bagaimana? Berlutut dan mintalah padaku. Biarkan aku mendengar suaramu memohon. Betapa indahnya, bulbul kecil. Kamu tidak bisa kabur dari genggamanku. Ya ingin. Shenki siapkan mobil. Ingin tahu kebenaran 20 tahun lalu? Kamar 303 rumah sakit swasta Song. Tuan Song, Nona Ye terluka parah kali ini. Apa maksudmu? Sudah lama menerima hukuman fisik, tubuhnya sudah tidak kuat. Luka kali ini sangat parah, mungkin sulit pergi. Tapi Tuan Song pergi. Kenapa? Kenapa kau memilih menyakiti dirimu sendiri? Untuk menyiksaku. Kau tahu, kau seharusnya adalah karya seni paling sempurna milikku. Setiap helai rambutmu, setiap lapisan kulitmu, seharusnya tumbuh sesuai desainku. Tapi sekarang kau seperti ini, jadi apa? Jika bulbul kecil memiliki sedikit bekas luka, aku akan membuat kalian semua mati bersamanya. Tuan Song, tidak, kakak aku salah. Bisakah besok? Tuan Qin, kenapa kau datang? Bukankah Nona Ye yang mengundangku? Bukan Nona Ye? Kau yang mengundangku? Tuan Qin di wilayah keluarga Song. Berani begitu sembrono. Keluarga Song kecil apa yang perlu ditakutkan? Luka parah seperti ini, Song Yiming yang memukul? Tidak, ini aku yang melakukannya sendiri untuk bertemu denganmu.
Dan di sini, baru hasil karya Song Yiming. Mengorbankan begitu banyak. Kau yang pertama kali mengatakannya, Nona Ye ingin apa? Banyak burung dalam sangkar. Tapi aku ingin menjadi yang memiliki sayap. Apa maksudnya? Rasa ingin tahu bisa membunuh kucing. Tapi Qin Ye mungkin akan segera mengetahuinya. Berani bicara seperti itu padaku, bahkan menggunakan ibuku sebagai alat. Kamu tidak takut? Aku akan membunuhmu sekarang. Apa yang perlu ditakuti dari kematian? Hidup seperti ini lebih buruk. Sudah lama lebih baik mati. Aku bukan orang yang mudah iba. Katakanlah. Dari mana kamu tahu tentang ibuku? Aku punya bukti ibumu sengaja dibunuh. Lanjutkan. Setelah ibumu meninggal. Kamu terus mencari pembunuh di keluarga Qin, tapi pembunuh sebenarnya tidak ada di keluarga Qin. Qin Ye, aku akan membantumu menemukan ibumu. Kebenaran tentang pembunuhannya. Kamu membantuku mendapatkan kebebasan. Menarik. Berani menawar denganku. Qin Ye adalah orang yang sangat berpengaruh di dunia bisnis. Seharusnya mengerti. Jika ingin mendapatkan, harus memberi terlebih dahulu. Kamu tahu akibatnya jika menipuku? Bantu aku menemukan pembunuh sebenarnya, aku akan mengirimmu ke keluarga Song. Tempat yang tidak bisa ditemukan. Tidak, Qin Ye. Aku sudah terlalu lama terbelenggu. Tidak peduli kemana aku lari. Song Yiming akan menemukanku. Hanya akan membuatnya semakin kejam. Hanya jika dia mati, aku baru bisa benar-benar bebas. Hanya jika dia mati, aku baru bisa benar-benar bebas. Nona Ye memang membuat orang terkesan, tapi... Apa yang membuatmu yakin bisa menemukan pembunuh sebenarnya? Qin Ye. Aku sudah dikurung di keluarga Song selama 3 tahun. Dan pembunuh sebenarnya ada di keluarga Song. Ingin memanfaatkanku untuk melawan keluarga Song? Nona Ye, caramu terlalu konyol. Aku tidak akan bicara tanpa bukti. Nona Niktingale, aku datang menjengukmu. Sial, itu Song Yiming. Cepat pergi. Nona Niktingale sudah bangun? Nona Niktingale, kenapa kamu mengunci pintu? Cepat sembunyi. Bercanda apa? Nona Nightingale. Ini adalah bukti penting kematian ibumu. Ada beberapa lagi di Song Yiming. Kalau ketahuan hari ini, semuanya akan sia-sia. HP-ku diawasi sepenuhnya olehnya. Nanti aku hubungi kamu lagi. HP-ku tidak ada password. Tidak bisa, Song Yiming sangat hati-hati. Dia pasti akan tahu. Biarkan dia tahu. Kamu lihat jendela apa? Lihat-lihat pemandangan. Tidak, ada bau laki-laki lain di kamar ini. Baiklah. Sepertinya aku salah paham, Niktingale kecil.
Kemari. Kamu tahu Nick Tingale kecil, kamu hanya milikku. Jadi, kamu tidak akan diam-diam menemui laki-laki lain, kan? Aku akan cek CCTV. Aku ingin tahu siapa pria yang dia rela pertaruhkan nyawa. Untuk temui diam-diam. CCTV sudah diatur? Tenang saja, Bang Kin. Bukankah ini hadiah ulang tahun yang kuberikan untuk ibu? Saat aku berusia 7 tahun? Saat dia kecelakaan. Membawa ini. Jika aku tidak salah ingat, ini adalah fungsi rekaman yang kusetel khusus. Untuk merekam lagu ulang tahun, cepat. Pulang sekarang. Xiaoyang, maafkan ibu. Ibu tidak sengaja meninggalkanmu. Ibu dikurung di. Kamu, lepaskan aku. Xiaoyang, ibu sayang kamu. Ibu harap kamu dengar. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Sudah terlalu lama, sebagian file tidak bisa diperbaiki. Hanya kenapa liontin ini ada di tangan Nona Ye? Selidiki latar belakang Ye Yinging. Lukanya terlalu parah setelah keluar dari rumah sakit. Jangan lupa minum obat dan oles obat setiap hari. Keluar dari rumah sakit. Tapi lukaku belum. Lebih baik kamu jangan membuat yang Master Song marah. Setidaknya bisa mengurangi pukulan. Tubuh tidak akan kuat terus begini. Terima kasih, Dr. Liu. Sepertinya Song Yiming belum menemukan. Orang yang kutemui diam-diam, jadi buru-buru menyuruhku pulang. Agar lebih mudah mengawasiku. Aku harus segera menghubungi Qin Shenyang. Cari tahu sikapnya dulu baru bisa buat rencana selanjutnya. Kata Dr. Liu, bekas lukamu butuh sebulan untuk menghilang. Kamu harus pulang dan beristirahat dengan baik. Nah, baru anak baik. Nightingale Castle. Belakangan ini agak nakal ya. Ini hadiah untukmu. Oh ya, Nick Tingale kecil. Jangan main serong. Mencari ini? Katakan padaku, kamu mau minta tolong ke siapa dengan ini? Kok kosong? Nick Tingale kecil menghapusnya dengan bersih ya. Sekarang aku lihat kamu mau minta tolong ke siapa. Kamu setuju? HP-ku tidak ada password. Tidak bisa, Song Yiming sangat hati-hati. Dia pasti akan tahu. Biarkan dia tahu. Ekspresimu kurang memikat. Mau lihat ini? Mama, apa yang kamu lakukan padanya? Kumohon, lakukan apa saja padaku. Asal jangan sakiti mamaku. Kumohon. Baik. Ini katamu sendiri. Nightingale kesilku.
Nona Ye dibawa ke rumah Song. Nig tingale kecil, habiskan 3 hari di sangkar yang gelap gulita. Rindu. 3 tahun, kenapa masih dengan ekspresi ini? Sekarang katakan kamu salah. Nanti. 3 tahun. Kamu masih belum bisa menjinakkanku, Tuan Song. Apa kamu tidak mampu? Setrum dia. Setrum sekarang. Siapkan mobil. Kak Qin, dari sini ke rumah Song. Paling tidak setengah jam. Beritahu semua keluarga besar. Hari ini jalan ini harus lancar tanpa hambatan. Ye Yingying, kamu harus bertahan. Qin Shengyang, mana yang lebih dulu datang? Kematian atau kamu? Yi Yingying. Masih sakit? Sakit itu bagus, sakit baru bisa ingat, kamu milikku. Seumur hidupmu hanya bisa milikku. Anak malang, kamu masih menunggu pacarmu yang tidak setia. Datang untuk menyelamatkanmu? Aku beritahu kamu. Siapapun dia. Aku akan membunuhnya. Nona baru saja kembali dari rumah sakit, jika terus begini, khawatirnya. Apa yang kamu pikirkan? Keluarga Song punya tim medis terbaik. Selama dia masih bernafas, aku bisa menyelamatkannya. Perci. Shenran, berani sekali kamu. Berani-beraninya membuat keributan di rumah keluarga Song. Qin Shengyang. Bagaimana bisa Qin Shengyang? Ye Yingying, Tuan Qin, kamu sangat suka menjadi pahlawan. Di rumah orang lainnya? kenapa? Kamu ingin adikmu sendiri mati? Kamu, Tuan Qin, kondisinya parah, biar aku yang. Memeriksa nona kedua. Nona sudah tidak dalam bahaya. Tapi masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tuan Qin, ini adalah rumah keluarga Song. Aku Song Yiming di rumah sendiri. Mendidik adikku sendiri, tidak melanggar hukum kan? Tapi yang aku lihat, hanya penyiksaan dan pembunuhan. Mohen Tuan Qin berhari-hari dengan kata-kata. Tidak bisa, aku ini orangnya penyayang. Tidak tega melihat gadis menderita seperti ini. Tuan Qin, aku juga sedih. Kamu bilang adikku ini nakal? Kalau dia di luar. Lambat laun akan menyebabkan malapetaka. Jadi aku mendidiknya. Tidak masalah kan? Justru Tuan Qin. Hari ini kamu sendiri membawa orang ke rumah keluarga Song. Pasti ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Tentu saja, kalau Tuan Song tidak bisa merawat adikmu sendiri, aku akan membawanya pergi. Kamu. Tuan Song, menyinggung keluarga Qin. Kamu tahu akibatnya? Tuan muda, keluarga Qin tidak bisa kita lawan. Soal nona kedua. Apapun keluarga Qin, orang yang membawanya pergi. Tidak bisa mengambil hatinya, rantainya masih ada padaku. Yiming, ini burung kesayanganku. Kamu tahu arti cinta? Cinta adalah kepemilikan, rantai, dan belenggu abadi. Kalau dia tidak mencintaimu, Maka kamu harus melakukan apa saja untuk menahannya. Sampai dia belajar mencintaimu. lepaskan aku. Selama ibunya masih kukunci di sini, dia pasti akan kembali dengan patuh. Tuan Qin. Jangan takut, kamu sudah meninggalkan keluarga Song. Terima kasih, Tuan Qin. Nona Ye. Di hadapanku, tidak perlu berakting seperti ini. Tunjukkan jati dirimu, jangan sembunyikan.
Kamu jelas-jelas mawar liar yang berduri. Mengapa berpura-pura menjadi magnolia yang lembut? Tapi duriku sudah dicabut semua. Kalau begitu, tumbuhkan lagi. Bunga tetap paling indah dalam bentuk aslinya. Kalau sudah tahu sifat asliku, lalu kamu tidak takut aku sengaja mendekatimu dengan niat jahat? Aku tidak tertarik pada orang sakit. Tuan Qin. Benarkah Tuan Qin tidak ingin? Kamu yang cari masalah. Rumah tua keluarga Song dan gedung baru keluarga Song. Sepertinya tidak ada bedanya. Katanya gedung baru keluarga Song dibangun persis seperti rumah tua. Sedangkan rumah tua ini, sepertinya keluarga Song sudah lama tidak menggunakannya. Pergi ke rumah tua keluarga Song, di ruangan paling dalam lantai 2. Di ruang kerja Song Jingshan. Ada sebuah kotak merah. Coba periksa lantai 2. Baik. Kak Qin, di sini tidak ada kotak merah sama sekali. Jangan-jangan Nona Ye menipu kita? Mungkin dia salah ingat? Dia sangat cerdik dan hati-hati, tidak mungkin salah. Cari lagi. Suara ini berasal dari lantai bawah. Ayo periksa. Rahasia yang selalu ingin kamu ketahui ada di dalam kotak merah itu. Ini bukan BB Qin? Apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun lalu? Sepertinya hanya Nona Ye yang bisa menjawab. Di rumah tua keluarga Song. Aku menemukan foto ini. Hanya satu foto. Ini foto ibuku. Kenapa ada di keluarga Song? Kenapa disembunyikan sedalam itu? Dan bagaimana kamu mengetahuinya? 3 tahun lalu, aku pernah dikurung. Di rumah tua keluarga Song Yiming, tanpa sengaja menemukan sebuah ruang rahasia. Itu adalah ayah Song Yiming. Ruang kerja Song Jingshan. Kematian ibumu. Pasti ada hubungannya dengan Song Jingshan. Song Jingshan. Kakak Qin baru dapat kabar dari keluarga Song. Pertama, tunangan Song Yiming. Putri keluarga Xia, Xia Mengqi, sudah pulang ke negara. Ibu tiri Song Yiming. Ibu Nona Ye, kondisinya tiba-tiba memburuk. Sedang dirawat intensif di rumah sakit. Apa? Ini peringatan Song Yiming untukku. Aku harus segera kembali ke keluarga Song. Kalau kamu kembali sekarang, itu seperti domba masuk ke mulut serigala. Tenang, aku pasti akan menyelamatkan ibumu. Ibuku sakit parah. Dia sudah lama dikendalikan oleh Song Yiming. Dengan obat-obatan yang tidak diketahui. Hanya bisa sedikit bergerak di rumah sakit keluarga Song. Bergerak sedikit saja bisa berakibat fatal. Aku harus kembali sekarang. Jika terlambat sedikit, ibuku pasti dalam bahaya. Keluarga Song pasti menyembunyikan sesuatu. Aku akan kembali. Aku akan terus menyelidiki, tapi tolong kamu juga selamatkan ibuku. Baik. Aku berjanji padamu.
Kakak, bagaimana kondisi ibuku? Kalau kamu kembali, ibumu pasti akan baik-baik saja. Yeye, kalau aku jadi kamu, aku akan mati di luar sana. Beraninya kamu kembali ke keluarga Song? Xia Mengqi. Apa aku salah? Ye Ying ini. Dari sekolah dia sudah suka menggoda orang. Sebagai senior, aku sudah beberapa kali menasihatinya. Tapi dia tidak pernah kapok. Lagi pula dengan tatapan seperti itu. Kakak dan kakak ipar sepertinya tidak menyukaiku. Xia Mengqi, anggap saja aku sudah mati. Apa aku salah? Dia tinggal di keluarga Song, masih bisa menggoda Qin Shenyang. Dia dan ibunya sama saja, ibunya menggoda ayahmu. Dia menggoda kamu, sekarang sudah jelas. Dia sudah tidur dengan Qin Shenyang. Aku tidak. Kakak, aku benar-benar tidak. Damn. Apa aku salah? Adikmu yang baik, si burung bulbul kecilmu yang sempurna, tinggal di keluarga Qin beberapa hari. Mungkin sudah tidur dengannya, kamu masih menganggapnya berharga. Dia menyentuhmu. Kakak, kamu tahu sendiri, Tuan Qin tidak suka wanita. Mana mungkin dia menyentuhku? Kamu tidak mencoba menggoda dia? Kakak, aku benar-benar tidak. Tuan Song, Periksa dengan teliti. Nona, silakan ganti baju. Sepet lipas. Sudah selesai? Nona masih perawan, tidak ada bekas lain di tubuhnya. Di tubuh Nona juga tidak ditemukan ponsel. Atau barang-barang seperti pelacak, ini tidak mungkin. Kakak. Sekarang kamu puas? Bagus sekali, Nick Tingale kecil. Kamu memang masih karya, seni paling sempurna milikku. Tanpa sedikit pun cacat. Mengapa matanya hanya melihatmu? Meski terpaksa menikah denganku karena tekanan keluarga, dia tetap berusaha keras untuk mengikatmu di sisinya. Mengapa? Ye Ying, berani-beraninya merebut priaku. Aku akan membuatmu hilang selamanya. Nick Tingale kecil, ikut aku. Ceritakan semua yang terjadi di keluarga Qin beberapa hari ini. Secara detail. Yiming, bagaimana denganku? Aku baru saja pulang dari luar negeri. Kamu tidak bertanya bagaimana kabarku di luar negeri? Kalau lelah, istirahatlah. Ngapain cari aku? Ya sudah. Qin Shenyang hanya menyuruhku beristirahat beberapa hari. Tidak mengatakan hal lain. Baik, kamu kembali ke kamar dulu. Ya. Ada apa? Tidak tahu kenapa. Mungkin hanya sedikit kedinginan. Chen. Mungkin tubuhku terlalu lemah. Jangan-jangan aku terlalu kasar belakangan ini. Tapi kalau tidak kasar, dia tidak akan begitu penurut. Ayo pergi. Kakak, aku mau ke kamar mandi dulu.
Terima kasih. Yiming, kamu mau pergi ke kantor? Akan sibuk sampai larut malam? Lembur ada urusan? Tidak ada, cuma kangen aja. Kakak, aku sudah selesai makan, aku kembali ke kamar dulu. Kalau tidak ada kerjaan, cari saja kerjaan. Yiming, Mungkinkah? Sepertinya kita harus pergi ke tempat itu. Tapi bagaimana aku bisa keluar rumah? kamu ngapain di sini? Barusan aku dengar suara di luar, kupikir kakak datang. Mungkin aku salah dengar. Benar-benar seperti rubah ya. Setiap saat selalu ingin menggoda pria. Aku duluan ke kamar. Tunggu, Kamu mau apa? ajak kamu ke suatu tempat. Kakak tahu tidak? Yinging, ibumu baru saja selesai diresusitasi. Kamu tidak ingin menjenguknya? Aku akan mengajakmu ke rumah sakit untuk menemui ibumu. Benarkah? Yinging, aku kasihan padamu. Makanya aku ingin mengajakmu ke rumah sakit untuk menemui ibumu yang setengah mati itu. Jangan tidak tahu terima kasih. Tapi kakak tidak akan setuju dengan tindakanmu ini. Kamu pergi atau tidak? Tidak tahu apa yang Xiaomengqi inginkan. Tapi aku sangat khawatir dengan ibu. Bahkan jika ini jebakan, aku harus mencoba. Terima kasih, kakak ipar. Ayo pergi. Tunggu, sudah lama aku tidak bermain piano bersama ibuku. Aku ingin memainkan satu lagu untuknya di samping ranjangnya. Sock Sentimental. Ini bukan jalan ke rumah sakit. Kamu mau bawa aku kemana? Jangan bergerak sembarangan, Nona Ye, nanti kamu terluka. Yinging, lebih baik kamu bersikap baik, agar tidak terlalu menderita. Aku bisa bekerja sama, tapi setidaknya beritahu aku. Kamu mau bawa aku kemana? Tentu saja, neraka. Semua sudah siap. Total 3 orang, semuanya kuat dan sehat, tinggal menunggu perintahmu. Mereka akan masuk dan kemudian menikmati waktunya. Yakin tidak akan ketahuan? Tenang saja, Nona Xia, sekeliling sini adalah gunung. Orang yang tidak familiar dengan jalan tidak akan menemukannya. Bahkan sinyal GPS akan hilang. Sial, Kakin. Lokasi ponsel Nona Ye menghilang di gunung. Yinging, Yinging. Bukankah kamu paling suka menggoda pria? Kali ini, aku akan membuatmu puas sekali. Nanti, kamu harus teriak sepuasnya ya. Aku gak sabar nungguinnya. Kakak laki-lakiku ada sesuatu yang sembunyiin dari kamu. Apa? Sini, aku kasih tahu. Tapi ini hal serius banget. Kalau ada orang lain, Kalian berdua keluar dulu, jaga baik-baik di luar. Nanti suruh orang masuk lagi buat jagain dia. Siap. Kok Nona Xia belum keluar juga? Kayaknya lagi kasih pelajaran ke Yinging ITU. Pengen keluarin emosi sendiri. Teman-teman pada gak sabar nih. Lihat itu siapa? Nona Xia sendiri yang keluar. Udah, orangnya udah dateng. Jangan sampai gagal. Nona mau marahin kita. Bener juga.
Nona Sia bawa mobilnya pergi. Kita gimana? Gak apa-apa, kita masih punya mobil cadangan. Lepasin aku. Bang Qin, tempatnya terlalu sepi nih. Lokasinya hilang di sini. Mau gimana juga, harus ketemu dia. Lepasin aku. Suaranya aneh. Kayaknya teman-teman itu. Saya tidak menjadi APA. Kamu juga mau masuk? Gak, ini suara Nona Sia. Ini suara Nona Sia. APA. Pergi. Semua kejar. Siap? Ying, aku gak bakal lepasin kamu. Dia gak bakal jauh, cari baik-baik. Nona Sia. Itu mobil yang dibawa Ye Yingying. Berani-beraninya perlakuin aku gini. Aku bunuh dia. Sinyal masih hilang. Tunang Bang Qin, helikopter 15 menit lagi sampai. Nanti langsung cari di gunung. Terlalu lambat. Cari cara tingkatkan sinyal sekarang. Itu apa sih? Kita hampir ketemu dia. Nona Sia. Jia Casey kira ada berapa? Banyak pasti. Pasti kaya nanti. Bang Qin, sinyal muncul. Cepat lacak lokasi HP-nya, cari dia sekarang. Ye Yingying. Qin Shenyang. Kamu ya? Iya, aku. Nona Ye sudah lama disiksa, kali ini malah lebih parah. Batas tubuhnya sudah mencapai puncak, dia butuh istirahat total. Kak Qin, beberapa orang itu sudah ditangkap. Atas perintah putri keluarga Sia, Sia Mengki. Mereka bahkan ingin merusak kehormatan Nona Ye. Benar-benar bajingan. Dalam 3 hari, keluarga Sia harus binasa. Menjadi. Jangan. Jangan. Apa katamu? Yi ingin kabur? Kau bilang, dia bisa lari kemana? Ibunya ada di tanganku. Beraninya dia kabur. Ketakin, di mana kau menyembunyikannya? Aku tidak tahu. On. Seladaiki. Nik Tingale Kecil adalah karya seni paling sempurna milikku. Milik pribadi Song Yiming. Jangan takut, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kamu tidak perlu buru-buru menjauh. Kamu bisa tetap di pelukanku lebih lama.
Kenapa panas sekali? Aku baik-baik saja. Di mana termometer? Kenapa Dokter Lin belum datang? Qin Shenyang, aku benar-benar baik-baik saja. Jangan banyak bergerak. Kamu demam. Qin Shenyang, aku baru sadar. Cara kamu mengukur suhu orang lain cukup unik. Aku tidak punya orang lain, hanya kamu. Aku akan ambil obat penurun panas. Tidak usah. Temani aku saja. Waktu itu Qin Shenyang membawa orang ke sini. Qin Shenyang. Baru sembuh dari demam sudah bertelanjang kaki. Bagaimana kalau sakit lagi? Baru bangun tidur. Tidak melihatmu jadi gelisah, sedang memikirkan ibumu? Bisa ceritakan tentang dia padaku? Ibuku dan ayahku. Dulu juga bersama karena cinta. Saat itu ibuku tidak tahu status ayahku. Ayahku bilang akan baik padanya. Dia percaya dan mengikutinya pulang ke keluarga Qin. Tapi tak disangka. Keluarga Qin tidak menerimanya. Saat itu ayahku sedang dalam momen kritis mewarisi bisnis keluarga. Jadi mengabaikannya. Lalu, aku tak pernah melihatnya lagi. Ketika mendengar kabarnya lagi, kita sudah terpisah selamanya. Xiaoyang, maafkan ibu. Ibu tak sengaja meninggalkanmu. Ibu dikurang dilepaskan aku. Xiaoyang, ibu sayang padamu. Kuharap kau mendengarnya. Saat ibumu meninggal, apa kau melihat jenazahnya? Waktu itu aku masih kecil. Tak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Hanya ingat ada kebakaran besar. Membakarnya hingga hangus legam. Kemudian, untuk menyelidiki penyebab kematiannya, aku bahkan cek laporan otopsinya, tapi tak menemukan kejanggalan apapun. Laporan otopsi itu mungkin juga buatan keluarga Song. Keluarga Song otoritas di bidang medis. Punya banyak rumah sakit swasta, banyak dokter. Untuk memasukkan laporan otopsi, bagi mereka pasti mudah. Maksudmu, di tubuh ibuku ada bukti penyebab kematiannya. Jadi sengaja dibakar olehnya. Aku melihat data ibu di Dokter Song. Laporannya menunjukkan dia berkali-kali dirujuk ke salah satu rumah sakit milik keluarga Song. Untuk pemeriksaan dan perawatan berulang. Jadi keluarga Song menculik ibuku selama 3 tahun. Membunuhnya. Lalu memalsukan kecelakaan, menghancurkan bukti. Pantas saja aku tak temukan petunjuk, tadinya kukira keluarga Qin tak terima dengan ibuku. Sengaja main kotor, aku harus lihat sendiri laporan medis ibuku. Saat dia masih hidup. Shenqi. Sekarang hack semua catatan perawatan. Lembaga medis keluarga Song. Tapi data medis penting keluarga Song ada di komputer yang tak terhubung internet. Kalau begitu aku cari komputer itu. Jika mereka membunuh ibuku, aku bikin seluruh keluarga Song ikut mati. Tapi ada satu tempat yang harus kita datangi.
Burung bulbul kecilku, apa kau benar-benar siap masuk ke dalamnya? Pelukan Qin Shengyang. Aku tidak percaya kamu tega mengorbankan nyawa ibumu sendiri. Song Shao. Tuan Qin Datang. Untuk apa Datang? Tuan Qin datang. Kedatanganmu yang mulia, maaf kami tidak menyambut. Baru-baru ini ada sedikit masalah di rumah. Maafkan kelajuan kami. Kok adikku menghilang? Song Xiao, jangan salah paham. Aku hanya membantu orang yang dalam kesulitan. Menyelamatkannya saja, ini aku kembalikan padamu. Benarkah? Tuan Qin, terakhir kali Anda membantu orang di rumahku. Kali ini membantu orang justru di tengah hutan belantara. Hobi Tuan Qin memang sangat unik. Memang benar-benar takdir yang aneh. Tapi, untuk mengembalikannya padamu, aku agak berat hati. Apa maksudmu? Kamu istirahat dulu di kamar, nanti aku mencarimu. Hem. Kakak, jangan lihat aku seperti ini. Kali ini saat menghadapi bahaya di luar. Aku baru sadar, ternyata kakak yang paling baik padaku. Hanya di samping kakak, aku merasakan kebahagiaan ini. Dan rasa aman. Kebahagiaan seperti ini. Aku ingin kakak juga merasakannya. Apa katamu? Bercanda apa? Cepat lepaskan aku. Apa yang kakak bicarakan? Permainan baru saja dimulai. Kakak tersayang. Katakan. Bagaimana rasanya sangkar ini? Nick tinggalnya kecil, cepat lepaskan aku. Jangan lupa. Ibumu masih di pihak kami. Kakak tidak bisa melarikan diri. Song Xiao, sangkar burungmu. Tidak bisa mengurung hati yang ingin terbang bebas. Sekarang dia milikku. Tidak, dia milikku. Tidak. Awen, ada apa tuan muda? Sudahkah Nick tinggalnya kecil kembali? Belum. Kenapa aku bermimpi seperti ini? Nightingale Castle. Sepertinya kali ini, kamu membuatku dalam kesulitan. Tapi Nick tinggalnya kecil, sekeras apapun kamu ingin kabur. Kamu harus kembali ke sisiku. Seperti dulu. Seberat apapun kamu menolak, akhirnya kamu hanya bisa patuh. Kembali ke dalam sangkar. Sepertinya. Harus mengencangkan rantaimu lebih erat lagi. Ini tempat yang kamu bilang harus dilihat. Benar. Ini adalah tempat ibumu sering berobat. Apakah semua kamera sudah ditangani? Tenang, Qin. Semua sudah diretas. Baik, kamu yang bertugas jaga.
ganti sekarang. Kamu benar-benar sudah hafal ya. Rumah sakit keluarga Song? Aku sangat familiar. Terkunci. Aku yang urus. Tak kusangka King punya banyak bakat. Bisa membuka kunci juga. Masih banyak hal yang tidak kamu tahu. Yang ini tidak terhubung ke internet. Sial, Masih ada waktu, cepat. ada password. Tak heran keluarga King jadi raja teknologi. Mereka akan segera datang. Tadi saat masuk, aku sudah merusak kunci pintu. Mereka tidak akan bisa masuk dalam waktu singkat. Ada maling, kumpul darurat. Ada maling, cepat keluar. Jika mereka benar-benar masuk, bawa data ini pergi dulu. Aku yang akan menahan mereka. Tidak, kita pergi bersama. Sudah kubilang, apapun yang terjadi, kamu bisa mengandalku. Dorong, Jenggon by Arkham Rico Lori. Tidak bisa dibuka. Harus cari cara membuka pintu ini. Tangkap mereka. Mereka lari lewat jendela, cepat kejar. Sepertinya mereka sudah pergi. Sudah pergi. Sepertinya ini takdir. Aku akan dapat pahala besar. Dapat dengan mudah. Ini sudah selesai. Sudah latihan. Sepertinya mereka datang lagi. Kita cepat pergi. Data flash disk. Ada apa? Bagaimana bisa tidak apa-apa? Lukanya lebih penting. Data bisa dilihat nanti. Aku sendiri. Kamu duduk yang baik. Kamu tidak merasa sakit? Luka kecil begini bukan apa-apa. Yang lebih parah pun sudah pernah kamu lihat, kan? Dulu tidak ada aku. Sekarang ada aku. Tentu saja tidak boleh ada luka sedikit pun. Apa-apaan ini, bukannya kamu yang suruh aku datang. Nona kakinya terluka. Sekarang tidak perlu. Pergi sana. Lihat Tuan Muda sedang APA, berantakan. Perban tidak boleh pasang seperti ITU. Tuan Muda bayar aku. Tuan Muda, biar aku yang membantu Nona Lin. Merawat lukanya. Baik, kamu saja. Tiga tahun. Selama 3 tahun. Ibuku dirawat 52 kali. Semua luka luar tidak parah, tapi organ vital terkena. Memang cara keluarga Song. Tenang saja. Luka yang dialami ibuku, tidak akan kubiarkan kamu alami. Aku akan melindungimu, Shenki.
Cari tahu siapa pelakunya. Apakah benar Song Jingshan? Atau ada orang lain? Baik, Aku sebaiknya kembali saja. Kamu masih mau kembali? Ibuku masih di tangannya. sudah lama tidak sadar, saatnya dia bangun. Tuan Song, maksud Anda? Belakangan burung kecilku terlalu dekat dengan keluarga Qin. Aku harus memberinya sedikit harapan. Agar dia kembali dengan patuh ke sangkarnya. Keluarga Song menyebarkan kabar ibumu sudah bangun. Benarkah? Bagus sekali. Sepertinya Song Yiming tahu kamu ada di sini. Kamu tidak takut ini jebakan? Pokoknya aku harus kembali. Sekalian kita manfaatkan situasi ini. Lagi pula, sudah lama aku tidak bertemu ibuku. Ibu, Inging, ibu. Akhirnya kamu bangun. Inging kamu kurus. Apakah Anda baik-baik saja dalam beberapa tahun terakhir? Apakah dia memukul Anda lagi? Apa dosa yang telah kulakukan? Hingga harus berurusan dengan marga Song. Ibu, Ini salah ibu, kalau bukan karena aku. Tidak akan dikendalikan oleh orang bermarga Song itu. ibu, jangan bicara seperti itu. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan disiksa oleh keluarga Song. Syukurlah kamu sekarang sudah sadar. Inging, seumur hidupku. Meskipun terbaring di tempat tidur ini, tapi kamu masih muda. Kamu masih punya masa depan yang cerah. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan membawamu pergi dari keluarga Song. Kita akan hidup bahagia. Inging, asalkan kamu selamat. Aku rela dengan apapun. Seorang ibu yang hebat, ditambah dengan anak yang berbakti. Sungguh hubungan ibu dan anak yang mengharukan, membuat semua orang terenyuh. Kamu kenapa di sini? Nick tinggal kecil, ini rumah sakit keluarga Song. Kamu datang, aku tidak tahu? Nightingale Castle. Selamat datang kembali ke sangkar emasmu. Ternyata, cukup dengan membuat ibumu sadar. Kamu akan kembali ke telapak tanganku. Sudah, sandiwara hubungan ibu dan anak sudah dimainkan. Ayo pulang denganku. Tentu, kamu juga bisa memilih untuk tidak mendengarkanku, maka aku akan membuat ibumu tidak pernah sadar lagi. Jangan. Aku akan pulang denganmu, aku akan patuh. Kumohon, jangan siksa ibuku lagi. Apa yang membuatmu berpikir bisa lepas dari kendaliku? Berputar-putar begitu jauh, akhirnya, kamu tetap kembali ke sisiku dengan patuh. Tidak melakukan apa-apa, itu Xia Mengqi. Ya, dia. Qin Sheng yang hanya menyelamatkanku. Membiarkanku beristirahat di sana selama beberapa hari. Lalu kalian juga masuk ke rumah sakit lain milikku. Untuk APA? Kakak. Sekarang kamu bahkan bisa menuduhku dengan hal seperti ini? Ketika aku diculik dan dibawa ke gunung terpencil, kamu tidak ada. Hampir dilecehkan, kamu juga tidak ada. Sekarang aku akhirnya kembali. Kamu sama sekali tidak peduli dengan hidup matiku. Memberikanku tuduhan yang tidak berdasar. Pergi ke kamar dan istirahatlah. Ye Yingying, aku akan membunuhmu. Xia Mengqi, hari itu 5 pria kuat mengelilingimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku pikir, Song Yiming seharusnya belum tahu. Aku tidak keberatan untuk memberitahunya dengan baik. Kamu berani. Ye Yingying, wanita jalang, kenapa selalu beruntung seperti ini? Semua bisa kembali ke keluarga Song dengan selamat.
Kalau bukan karena Song Yiming berkali-kali mengancam ibuku, kau pikir aku mau pulang? Benar, selama ibu masih ada, kau tak akan pernah bisa pergi. Kalau begitu, aku akan menyingkirkan kekhawatiran ini untukmu. Matilah, orang tua. Hanya jika kau mati, wanita ITU tak punya alasan untuk menetap di keluarga Song. Cepat, cepat hentikan dia. Kalau sampai terjadi sesuatu, Tuan Song pasti akan menguliti kita. Lepaskan. Selesai. Hebat sekali, Nona Sia. Kau berani membunuh di rumah sakit keluarga Song? Aku memang ingin membunuh orang tua itu. Ada masalah? Lagi pula, bukankah dia berhasil diselamatkan? Pura-pura APA? Kapan pernah kau peduli nyawa orang? Kau benar, nyawa manusia biasa memang tak kuarakan. Tapi kau tahu, kau hampir membuat kekilangan. Nik tingale kecil kesayanganku, karya seni sempurnaku. Kalau orang tua itu kabur, dia akan jatuh ke tangan Qin Shenyang. Adik baik APA, karya seni APA. Kau jelas punya niat kotor padanya. Berlagak suci saja. Akilah nayonya keluarga Song. Tak ada yang bisa goyahkan posisiku. Ye Yinging yang tak berarti. Akan kusuruhnya lenyap untuk selamanya. Sia Mengki, kau masih belum paham. Akilah yang mengakui, kau sebagai nayonya keluarga Song. Kalau aku tak akui, kau bukan apa-apa. Keluarga Siamu sudah bangkrut. Kau cuma seperti anjing yang mengandalkan keluarga Song. Bukan begitu. Aku putri keluarga Sia. Sia Mengki. Sepertinya kau belum belajar mengakui kesalahan. Aku hanya ingin mengusir wanita itu dari keluarga Song. Apa salahku? Song Yiming. Kau hila, Song Yiming. Tidak. Aku putri Sia, istri pernikahan politikmu. Aku nayonya Song. Aku terlibat dalam semua yang kau lakukan. Aku punya bukti. Awas ku berikan semua bukti. Aku akan. Aku salah, aku salah. Aku sudah menghukumnya untukmu. Kalau bukan karena lelang beberapa hari lagi yang masih butuhmu, tusukan ini tak akan sesederhana ini. Nik tingale kecil, sudah, jangan marah lagi. Lelang? Lelang apa? Bagaimanapun, lelangku juga membutuhkan. Nik tingale kecilku yang paling sempurna untuk menjadi saksi. Kak Qin, kami menemukan. Keluarga Song akan mengadakan lelang. Banyak keluarga terkemuka diundang. Tapi hanya kami yang tidak diundang. Katanya lelang karya seni. Tapi baru diberitahu pada hari H, karya seni apa itu? Sampai tidak bisa diperlihatkan? Tidak masalah. Buat saja keluarga Song langsung lenyap. Tapi ada keluarga lain juga. Tidak perlu memedulikan mereka. Menjerti. Ye Yinging juga akan pergi. Setelah semua rencana tindakan siap, tahan dulu. Jangan sampai Ye Yinging dalam bahaya. Sudahlah, aku masih tidak tenang. Shen Qi. Ikut aku, kita pergi sendiri ke lelang. Baik. Lelang kali ini menggunakan sistem tamu misteri. Semua harus memakai topeng, masuk dengan undangan dan gelang. Aku harus cari cara. Rencana pura-pura mati. Apa yang kau lakukan? Yinging. Kau berani pura-pura mati untuk keluar dari keluarga Song? Kau benar-benar berani. Apa urusanmu? Pokoknya aku harus keluar dari keluarga Song. Baiklah, aku akan beritahu Yiming. Apa untungnya bagimu memberitahunya? Bukankah kau setiap hari berharap aku
keluar dari keluarga Song? Lagi pula, apakah dia masih percaya padamu? Membuatmu tidak nyaman adalah keuntungan terbesarku. Kalau begitu, aku akan memperdengarkan ini padanya. Gadis muda yang segini imut, hari ini kami beruntung. Tolong! Tolong! Bagaimana kau bisa punya ini? Aku punya caraku sendiri. Masih banyak cadangan seperti ini. Ini untukmu, dengarkan pelan-pelan. Tapi aku tidak tahu apakah kakak tersayangku suka mendengarnya. Ying, jangan paksa aku. Beritahu dia atau bantu aku. Kau pilih sendiri. Apa yang kau lakukan? Aku sedang memeriksa biola untuk besok. Justru kamu, buat apa datang mencariku? Barang yang kamu mau. Undangan lelang. Terima kasih, kakak ipar. Seperti yang kamu bilang, besok dilelang. Aku akan menyuruh orang masuk ke lelang untuk menculikmu. Lalu membuat seolah-olah kamu mati. Nanti, kamu lebih baik hilang selamanya. Tenang saja, kakak ipar. Rekamanku mana? Rekamanmu akan kuhapus semua di depanmu. Setelah semuanya selesai. Lebih baik begitu, belalang sembah menangkap cicak, burung pipit menunggu di belakang. Nanti akan kesuruh orang membuat sandawara jadi kenyataan. Menjadikanmu benar-benar mati, agar aku bisa menghilangkan ancaman selamanya. Kak Qin, keluarga Song ini misterius banget. Sebenarnya mau melelang apa sih? Oh, Nanti kamu akan tahu. hari ini ada barang bagus, tidak bisa tidak, yang kemarin rusak. Katanya, yang Master Song juga bisa daur ulang. Memang yang Master Song jago bisnis. Berapa lama lagi mulai? Sebentar lagi. Bagaimana dengan Nona Ye? Ye Yinging. Bukankah itu Nona Ye dari keluarga Song? Aku pernah lihat sekali di pernikahan, benar-benar cantik luar biasa. Yang ini jangan kamu harapkan. Ini adalah barang tidak dijual yang Master Song. Sayang sekali. Maaf. Selamat datang semua di lelang hari ini. Pasti semua kenal Nona Ye di sampingku ini. Karya seni yang sempurna, setiap insi kulitnya. Tak ada celah, setiap gerakan menggoda. Sayangnya, dia milikku. Tapi hari ini, kami juga membawa koleksi lainnya. Lelang putaran pertama hari ini menyajikan 100 juta koleksi, silakan dinikmati. Mari kita sambut koleksi pertama hari ini. Inilah koleksi pertama hari ini. Sebuah porselen putih bernama Slim. Sudah digali 18 tahun, meski sudah dibersihkan. Tapi belum pernah dimainkan. Lihat botol ini, tubuhnya elegan, ramping, dan alami. Warnanya putih bersih transparan. Harga ewo koleksi pertama. Juta. 1,5 juta, 3 juta, 7 juta. Ini bukan menjual botol porselen, ini menjual dirinya sendiri. Yinging pernah bilang, Song Yiming memelihara banyak burung. Mungkin ini burung-burung dalam sangkarnya.
Aku heran kenapa beberapa tahun ini, bisnis keluarga Song begitu sukses. Ternyata diam-diam melakukan bisnis kotor seperti ini. Mari kita beri selamat kepada tuan ini, 7 juta. Membawa pulang koleksi pertama kita. Aku tak menyangka, Nona Ye di keluarga Song. Hidup dalam kondisi seperti ini. Memang karya seniku yang paling sempurna. Bahkan Qin Shenyang tak bisa menolak pesonamu, tapi kau akan patuhkan. Lagipula kau anak yang berbakti. Mimeng Boss Song. Kualitas barang kali ini sangat bagus, terlalu berlebihan, selamat ya. Mendapatkan koleksi yang diinginkan. Aku sudah tidak sabar. Aku duluan. Qin Sheng yang kau sudah datang? Harga lelang koleksi kedua, 3 juta. 5 juta, 6 juta. Kakin aku sudah tidak tahan. Aku akan menghajar mereka sekarang. Jangan buru-buru, nanti ada waktu. Tuan Qin, Tuan Shen, tenang dulu. Yenging, Ikut aku. Yang akan kalian lihat selanjutnya, lebih mengejutkan. Bangsat-bangsat ini. jangan lupa tujuan kita datang ke sini hari ini. Hadirin, hidangan pembuka sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke lelang kedua. Kosong, koleksi lelang kedua ini. Apa istimewanya? Pertanyaan bagus, koleksi kedua. Kalian bisa membentuk sesuka hati. Apa maksudnya? Koleksi kedua sudah aku pilih dengan teliti. Mereka bisa menahan rasa sakit apapun. Dan bisa mengikuti permainan apapun setelah dapat. Silahkan berkreasi sesuka hati. Hey na pain? Bukannya seharusnya Awen yang bawa orang? Kok ganti orang? Ada cap keluarga Song di dokumen, tidak apa-apa. Lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Lihat, Lepaskan aku, lepaskan aku. Maksudmu, ini takdir mereka. Kehilangan rasa sakit, kehilangan kesadaran, kehilangan kemampuan berpikir. Hanya akan rusak dan diperbaiki berulang kali. Sampai akhir hayat. bajingan. Song Yiming meskipun sombong. Tapi dia sangat teliti dalam bertindak, katanya dia punya backingan. Jelas tindakannya sangat tersembunyi. Jadi luka ibuku. Apa dia juga diperlakukan seperti ini? Kalian terus ikut aku. Pakai ini, lebih aman. Di sini, kau akan dapatkan jawaban yang kau cari. Akhirnya, Nona Ye, kau tahu password pintu ini? Pintu ini pakai kunci password, sekali salah. Alarm akan langsung berbunyi, kalau kau tidak tahu. Password pintu ini akan sangat sulit. Aku tahu password pintu ini. Yaitu hari kematian ibumu. Ini ruang data keluarga Song, kok passwordnya bisa? hanya satu kesempatan, jangan bercanda. Setelah kau masuk, lihat isinya baru kau mengerti. Siapa di sana? Salah jalan mana mungkin sampai sini? Jangan-jangan sengaja cari sesuatu? Panggil. Tunggu. Awen ini aku. Nona kedua. Gak apa-apa, Nona kedua ngapain kesini? Yang di belakang ini siapa? Keduanya ini, Nona Sia juga tahu.
Tapi aku harus konfirmasi dulu sama yang master. Sekarang lagi lelang kedua, dia pasti sibuk. Mending tanya langsung ke Nona Sia. Undangan mereka berdua dari Nona Sia. Oke, aku paham. Yang master, ada sesuatu yang mau ku konfirmasi. Kok semuanya dokumen kertas? Sepertinya kita harus percepat. Aku nemu. Lin Yujun kan? Ya. Bersiaplah mental. Pantasan, passwordnya hari kematian ibuku. Song Jingshan, memang kau. Dasar sialan ini mencintai ibuku tapi tak bisa mendapatkannya. Dia menyandera ibuku diam-diam, menyiksanya selama 3 tahun. Selama 3 tahun penuh. Ibuku menderita penuh hinaan. Setelah mengalami siksaan, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Bagi dia, mungkin ini adalah sebuah kebebasan. Song Jingshan tidak memiliki anak seumur hidupnya. Dia memilih keponakannya, Song Yiming, sebagai penerus. Sepanjang hidupnya, dia melakukan banyak kejahatan dan tidak pernah menyangka bahwa Song Yiming bahkan lebih gila. Untuk cepat naik jabatan, dia tega membunuh pamannya sendiri. Ini bisa disebut sebagai karma. Nick tinggalnya kecil, katanya kamu ada di dalam. Kalau ada teman baru, bawa keluar untuk diperkenalkan. Nick tinggalnya kecil. Dari mana datangnya pria liar ini? Tuan Song, kalau aku jadi kamu, aku akan menerima telepon ini. Apa maksudmu? Lebih baik kamu punya alasan, Tuan Muda. Sinyal elektronik kita. Semua diretas. APA. Apakah ini lagi-lagi Qin Shenyang? Kalau belum mati, bangun. Hanya dengan beberapa orang ini? Kak Chin. Serahkan padaku. Kamu bawa Nona Ye pergi. Ying, kamu pergi dulu. Jangan khawatirkan aku, cepat pergi. Perintah Tuan Muda, kamu harus tinggal hari ini. Song Wen, kamu tahu betul. Song Yiming membunuh kepala keluarga tua. Kamu masih berani setia padanya? Aku setia pada keluarga Song. Selain itu, Tuan Muda pernah berbuat baik padaku. Dia berbuat baik padamu? Lalu kamu masih berani menginginkanku? Kapan aku menginginkanmu? Jangan asal bicara. Aku memang asal bicara. Mau apa kamu? Kamu sedekat ini denganku, bahkan meletakkan tangan di tubuhku. Ini bukan menginginkan, lalu apa? Kamu, jangan memutarbalikkan fakta. Apakah fakta penting? Yang penting adalah, bagaimana reaksi Song Yiming kalau tahu hal ini? Bagaimana? Memotong tanganmu ini? Kamu seharusnya lebih paham dariku. Lepaskan topeng. Ini adalah keluarga Qin. Tuan Muda keluarga Qin. Tuan Qin, kedatanganmu tidak kami sambut dengan layak. Kapan Tuan Qin datang? Tidak memberi kabar dulu. Aku dengar keluarga Song mengadakan pesta hari ini. Jadi aku datang tanpa diundang.
Tuan Song, banyak polisi datang. Aduh, polisi datang. Kenapa ada polisi? Siapa yang lapor polisi? Qin Shengyang. Keterlaluan sekali. Warga yang taat hukum, tetap taat hukum. Aku hanya melaporkan ke polisi lebih awal. Keluarga Qin memang berkuasa, tapi jangan lupa. Berapa banyak keluarga bangsawan di sini yang bersamaku? Oh ya, kalau tidak menyebut mereka, aku malah lupa. Kau ini Song Yiming. Berani diam-diam memanggil polisi, tidak menganggap kami sebagai keluarga bangsawan, ya? Mau menguasai kota Yun sendirian? Aku ingin melihat, apakah orang-orang yang cinta nyawa ini masih akan berdiri di sampingmu saat ini. Tuan Qin, kenapa kau juga di sini? Tuan Qin, APA maksud dengan menangkap Samuel Tadi? Song Yiming, kau ingin membunuh kami. Tuan Qin, aku tidak ingin ditangkap. Ya, Tuan Qin. Sepertinya sekutu-sekutu bangsawanmu ini dengan mudah meninggalkanmu. Qin Shengyang, bagaimana dengan mereka? Aku sama sekali tidak peduli. Yang kuperhatikan hanya kau, Nig Tingale kecil. Kenapa? Masih tidak mau datang? Ibumu sudah kupindahkan ke tempat yang sangat aman. Tidak ada yang bisa menemukannya. Jika kau tidak datang, tanggung sendiri akibatnya. Kau tidak perlu mengorbankan dirimu. Hari ini aku akan menghancurkan keluarga Song, ibumu akan aman. Aku terlalu mengenalnya. Dia ingin mengikatku, bahkan sampai mati. Dia tidak akan melepas belengguku. Aku akan menemukan keberadaan ibumu. Tidak, aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa ibuku. Nightingale Castle, kau masih vegetapatu. Sudah kukatakan, tidak peduli kau lari kemana. Kau tetap akan kembali dengan patuh. Hanya mohon jangan sakiti ibuku. Tentu saja, mana mungkin aku tega? Aku akan selalu bersamamu. Selamanya. Nig Tingale kecil, kau tahu? Kau terlalu memikat, terlalu sempurna. Semua orang akan terpesona padamu, semua orang ingin merampasmu dariku. Tidak boleh. Tidak boleh. Aku akan menyembunyikanmu. Song Yiming, meskipun aku kembali bersamamu. Tapi ingatlah, aku, Ye Ying, bukanlah milik pribadimu. Qin Shengyang, tenang saja. Asalkan ada petunjuk tentang ibuku, aku pasti akan mencari cara untuk kabur. Nig Tingale kecil, lebih baik kau bersikap baik. Kalau tidak, aku tidak akan membawamu bertemu ibumu. Apa yang akan kau lakukan pada ibuku? Dia baik-baik saja, nanti kau lihat sendiri. Kau akan tahu. Nig Tingale kecil, kau selalu ingin terbang pergi, itu karena sayapmu terlalu bersih. Aku akan membuatmu terjun ke dalam kegelapan. Dengan begitu, kau bisa tinggal bersamaku selamanya dalam kegelapan. Untuk apa kau bawa aku ke sini? Katanya kau akan membawaku bertemu ibuku. Ini bukan yang seharusnya kau lakukan. Ini baru yang seharusnya. Nig Tingale kecil, aku ingin kau menggores kulitnya. Aku ingin kau sendiri yang mengambil nyawanya, agar kau bisa terjun ke kegelapan bersamaku. Eyo, jangan gugup. Tidak apa-apa, pikirkan baik-baik. Aku beri kau dua pilihan. Bunuh dia. Atau aku bunuh ibumu. Bagaimana? Pilihan ada di tanganmu. Bunuh saja aku. Lepaskan dia. Ibu, Ha. Sekarang giliranmu memilih. Jangan gugup. Santai saja, pilih dia. Atau pilih ibumu? Sudahkah kau memutuskan?
Ya, cukup satu tusukan, semuanya akan berjalan lancar. Aku sudah hampir tak tahan, tidak apa-apa. Lakukan saja, biar aku cepat bebas. Tusuk, Nick tingale kecil, tusuk. Sepertinya kau sudah membuat pilihan. Pilihanku adalah Nick tinggalnya kecil, jangan keras kepala, pilihan hari ini. Harus kau lakukan. Kalau masih melawan, ibumu yang akan menderita. Ying, Bibiye, tolong bicaralah. Ying, kau harus menjaga dirimu baik-baik. Makan yang teratur, pergi ke tempat yang kau inginkan. Lakukan apa yang kau suka, nikmati kebebasan dan kebahagiaan. ibu. Harus bahagia ya. Kenapa tidak mengadakan pemakaman untuk ibuku? Kenapa tidak membiarkanku mengantarnya untuk terakhir kali? Kenapa bahkan kehormatan dan ketenangan terakhir pun tidak bisa diberikan padanya? Itu karena begitu, aku mengizinkanmu menghadiri pemakamannya. Kamu akan menghilang dari pandanganku, pergi selamanya. Qin Shenyang mengintai dengan rakus. Aku tidak punya pilihan lain, hanya bisa mengunci pintu rapat-rapat. Agar kamu tidak bisa kabur selamanya. Tenang saja, ibumu sudah katur dengan baik. Asal kamu patuh. Tidak akan ada masalah. Lihat. Selama ikatan ibu dan anak ini ada, hidup atau mati, akan tetap ku kendalikan. Tidak, sepertinya harus menambah orang untuk menjaganya. Ibu Yinging sudah meninggal. Aku dengar kabarnya, tapi tidak mendengar. Keluarga Song mengadakan pemakaman. Dia takut Yinging akan mencari kesempatan kabur. Sampai-sampai tidak berani mengadakan pemakaman. Sebenarnya kami sudah mengetahui lokasi Song Yiming. Tapi sebelumnya, kami khawatir dengan keselamatan Nona Ye. Dan ibunya, jadi tidak bertindak. Sekarang, Nona Ye tidak lagi terikat, mungkin kita bisa menyerang keluarga Song. Malam ini juga bawa mereka ke sana. Kepung rumah Song. Yurak, Tuan Qin. Tuan Qin datang dengan banyak orang, sangat berbahaya. Bagaimana dia tahu tempat ini? Apa yang terjadi? Ya, Qin Shenyang. Berani mengepung rumah Song? Kenapa tidak? Tuan Qin, langsung saja bawa orang menyerang, sekarang bertindak. Tanpa aturan. Apa aku terlalu baik akhir-akhir ini sampai kamu lupa? Di kota Yun, akulah yang membuat aturan. Tuan Qin, tidak takut keluarga lain. Membicarakan di belakang? Semua yang dilakukan Tuan Song. Tidak bisa dibanggakan, kamu tidak takut dibicarakan, apalagi aku. Jangan keterlaluan. 20 tahun lalu saat kalian memenjarakan ibuku. Kenapa tidak bilang keterlaluan? Ibumu? Kenapa? Tidak ingat? Adalah wanita yang dikurung sampai mati oleh pamanmu Song Qingshan. Atas nama cinta. Adalah ibuku Lin Yujun. Wanita itu adalah ibumu. Kamu tidak tahu. Tidak heran. Dosa orang tua itu, kenapa aku yang harus membayarnya? Utang kita, perlahan-lahan kita hitung, hari ini aku datang untuk mengambil orang. Ya Yinging. Harus aku bawa. Tidak boleh. Bukan kamu yang menentukan. Tidak boleh. Kamu tidak boleh membawa Ye Yinging. Jangan bermimpi. Qin Shenyang, aku tidak mengizinkan kamu membawanya. Ye Yinging kecilku, cepat diam. Mulutnya sewaan ya, teriak-teriak begitu, hati-hati aku lempar kalian berdua. Ke dalam kandang. Ye Yinging kecil, tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi dengannya. Tuan Song. Namaku Ye Ying.
Bukan Yenying kecilmu, aku orang yang bebas. Bukan burung yang kamu kurung dalam sangkar. Orang seperti ini mungkin seumur hidup tidak akan mengerti. Tidak. Pamanku bilang, cinta adalah belenggu, adalah ikatan. Adalah kurungan abadi, kamu milikku, aku tidak salah. Tuan Qin, gadis-gadis di ruang bawah tanah itu. Ya, tenang saja, semua gadis sudah diselamatkan. Penderitaan yang dialami ibuku, aku tidak mau orang lain mengalaminya. Qin Shengyang. Hari ini hanya awal. Kita masih punya banyak waktu. Kak Qin, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Sudah waktunya membuat keluarga Song bangkrut. Maksudmu? Semua bisnis bawah tanah keluarga Song harus dicabut sampai ke akarnya. Semua orang di jalur ini harus ditangkap dan diberantas habis. Semua keluarga yang terlibat harus dibersihkan total. Menjadi. Gadis-gadis yang diselamatkan sudah ditempatkan dengan baik. Akan menjalani pemeriksaan mental dan fisik secara menyeluruh. Terima kasih. Apa masih ada yang kulewatkan? Jenazah ibuku. Tenang, sudah kusuruh orang atur semuanya. Sudah, kamu juga sudah lelah bekerja keras. Tidurlah nyenyak. Keluarga Song benar-benar tumbang, dendam ibuku sudah terbalaskan, tapi Song Yiming masih hidup. Dia membuat Yiming menderita seperti ini. Aku akan membuatnya lebih menderita daripada mati. Apa katamu? Keluargaku tidak hanya bangkrut, tapi juga tidak keluarga. Dengan hak apa Qin Sheng yang berani? Karena Tuan Qin adalah kepala keluarga Qin. Berdiri di puncak keluarga terpandang. Mengenai Anda pribadi, Semua pedagang di masa depan akan menolak bekerja sama dengan Anda, tentu saja. Properti ini juga akan disita. Maaf mengingatkan Anda sudah tidak punya tempat di kota Yun. Tidak ada tempat berpijak lagi. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Hello. Bos Wu, lihat malam ini. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tidak mungkin. Keluarga Song tidak mungkin bangkrut. Apalagi kalau bukan karena menyinggung orang yang salah. Bagus, kau berani mengkhianatiku. Siapa? Qin Shengyang, Ken? Qin Shengyang. Ye Ying si jalang kecil itu. Mereka berdua bersekongkol. Yiming masih belum mengerti? Ye Ying si manis kecil itu. Tidak layak untuk kau cintai. Yang benar-benar mencintaimu hanya aku. Tidak mungkin. Tuan Qin, aku ingin menjenguk ibuku. aku temani kamu. Tidak usah. Aku ingin menemaninya sendirian sebentar, sekalian. Memainkan lagu terakhir untuknya. Baiklah, saat waktunya tepat, kita adakan pemakaman megah untuk ibu. Kirim beberapa orang untuk mengawal dan melindungi Nona Ye. Siap. Yiming, Pergi sana. semua ini karena Qin Shengyang yang membuatmu seperti ini. Aku akan membuatmu yang berkeluarga Qin. Berlutat memohon pada Yiming. Ibu. Aku akan segera menemuimu. Akan kumainkan lagu terakhir untukmu. Tolong aku, kumohon, tolong aku. Kamu baik-baik saja? Nona Ye,
Demi keselamatanmu, biar aku yang menanganinya. Kakak, aku tidak mau. Dia juga laki-laki. Dia juga akan menyiksaku. Aku tidak mau dikurung. Aku tidak mau dipukuli. Aku tidak mau. Tenang, kamu tidak akan terluka lagi. Aku pasti akan melindungimu. Melindungimu sekarang adalah melindungi diriku di masa lalu. Jangan takut. TAPI, Nona ya. Dia masih anak-anak, aku mengerti perasaannya sekarang, biar aku saja. Mungkin ada yang mengejarnya, kamu bawa orang untuk memeriksa sekitar. Baik, Nona ya. Kakak, bisakah kamu menemaniku ke kamar mandi? Aku akan menemanimu. Belum selesai? Butuh bantuan? Kalau begitu bantu aku pergi ke toilet. Kenapa Nona ya belum keluar? Sayal. Aduh, Dasar tidak berguna, dua laki-laki. Bahkan Ye Yingning saja tidak bisa dihadapi. si burung kecil. Yimeng, Qin Sheng yang paling suka padanya. Selama dia ada, Qin Sheng yang pasti akan bersujud memohon ampun padamu saat itu. Keluarga Xia dan Song bisa bangkit kembali. Si burung kecil, kamu kembali, kamu tidak tega meninggalkanku. Benar kan? Kamu hanya milikku. Yimeng, Benar. Keluarga Song akan bangkit denganmu di sini. Keluarga Song pasti bisa bangkit. Tunggu sebentar. Mengki sudahlah ya. Minum air. Kamu benar, denganmu di sini, aku punya modal untuk bangkit. Aku punya barang baru, ingat, aku mau uang tunai. Tidak, harganya terlalu murah. Bos Song, sekarang. Kamu seperti tikus di jalanan, aku masih mau menerima barangmu sudah bagus. Dia milikmu sekarang. Mengchi, inilah nilaimu. Si burung kecilku, sekarang tidak ada orang bisa menghalangi kita. Kamu bilang apa? Dulu karena tekanan pernikahan politik, aku akhirnya menikahi Xia Mengki. Tapi di dalam hatiku, selalu ada kamu. Kamu tidak tahu, aku bahkan membohongi diriku sendiri. Aku pikir, setiap hari hanya dengan mengagumimu sudah cukup. Tidak cukup. Sama sekali tidak cukup. Xia Mengki sudah meninggal, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kita bisa menikah. Dengan begitu, kamu akan selamanya menjadi milikku. Kamu akan selamanya jadi milikku, kan? Song Yiming, kamu gila? Tahu tidak, kalau bisa mendapatkanmu. Gila, bagaimana bisa saya? Bersama Qin Sheng, bersama dia? Wih, tidak akan membiarkanmu. Kalau sudah jadi keputusan akhir. Bagaimana dia? Sial, HP tidak ada. Pernikahan. Kita menikah. Aku harus apa? Nick tinggalnya kecil, tersenyum.
Kita pakai foto ini untuk undangan. Setuju? Tunggu Qin Shengyang datang ke pernikahan kita. Biar dia lihat kamu jadi milikku. Jadi milikku. Song Yiming, kamu cari mati. Ini kenapa? Lagu ini, bagaimana bisa mengikat orang? Ini, nikah begini caranya? Ini paksaannya? Hari ini ada acara apa? Tidak apa, Nick tinggal kecil. Kamu sudah di tanganku. Tidak bisa kabur. Tenang. Qin Shengyang pasti datang. Hari ini pernikahan kita. Juga hari kematian Qin Shengyang. Kamu mau apa sebenarnya? Tunggu saja. Pengganting cantik. Nick tinggal kecil, kita bersumpah. Aku Song Yiming bersumpah. Aku akan menguncinya dengan cinta seumur hidupku. Memilikimu sampai akhir hayat. Mari kita jalan ikat nabati. Ikatan jiwa. Sampai mati. Aku mau. Aku tidak mau. Tidak apa-apa, kita tukar cincin. Aku bilang aku tidak mau. Adakah yang menentang pernikahan kami? Tidak ada yang boleh. Ingin. Tidak ada yang bisa menentang, termasuk kamu. Aku bilang. Aku tidak mau. Ini given. Haksen tidak ikan membawa kebahagiaan. Ya ini. Tuan Song, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku sudah bilang. Kamu juga tidak bisa menentang. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Aku menentang. Siapa? Qin Shengyang. Qin Shengyang, kamu datang. Benar. Aku datang. Sekarang aku secara resmi mengungkapkan perasaanku, aku menyukaimu. Aku berharap kamu bisa menjadi nyonya muda keluarga Qin. Aku akan selalu menghargaimu, menyayangimu, melindungimu, mengasihanimu. Tentu, kamu tidak perlu buru-buru menjawabku. Kamu bisa pertimbangkan perlahan. Sekarang, aku akan membawamu pergi dulu. Kebetulan, Qin Shengyang. Hari ini aku akan membuatmu mati di sini. Adegan apa ini? Tuan Song, apakah kamu tidak melihat situasi sekarang? Yang tidak mengerti situasi adalah kamu, bukan? Bukankah kamu selalu ingin mengusirku dari lingkaran keluarga kaya? Lihatlah, hari ini aku masih dikelilingi banyak teman. Aku menggunakan gadis-gadis itu sebagai perantara, sudah lama membentuk kepentingan bersama dengan mereka. Yang tersingkir adalah kamu. Kamu sudah bangkrut? Masih bisa main apa? Aku tentu sudah mendapatkan modal. Dia menjual Siamengki. Song Yiming. Benar-benar brengsek. Hahaha, hahaha, hahaha. Aku beritahu kamu, Qin Shengyang. Pemenang adalah raja. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kalau begitu lihat baik-baik, apakah kamu menang? Apa maksudnya? Keluarga Su selalu mendukung Tuan Qin. Mengikuti arahan, keluarga Wang kami juga. Keluarga Sang kami juga, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Keluarga Song kami telah berbisnis selama bertahun-tahun. Keluarga Song sekarang masih keluarga kaya raya. Tetap berdiri kokoh. Benarkah? Lihatlah sampai sekarang. Adakah satu tamu yang membelamu? Adakah seseorang yang berdiri di belakangmu? Kamu salah. Mereka bukan kamu yang undang. Aku yang undang untuk bermain sandiwara, tujuannya untuk melihatmu jatuh tersungkur. Aku tidak percaya, kamu bohong. Song Yiming, kamu hanya punya satu jalan, mati. Siapa bilang? Aku masih bisa mati bersama burung bulbul kecilku.
Aku masih bisa mati bersama burung bulbul kecilku. Lepaskan dia sekarang, kamu masih punya harapan. Apa harapan yang kubutuhkan? Kamu membuatku harus menyaksikan. Kalian saling mencintai, terbang bersama, tidak mungkin. Aku lebih suka mati bersamanya, aku lebih suka. Akhir yang romantis. Kalau begitu lepaskan dia, aku jadi sandera. Baiklah, Ini tidak akan menimbulkan masalah, kan? dia berjalan mendekat. Yenging. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, pasti akan membuatnya membayar. Tenang, pasti akan begitu. Aku akan membuatnya. Song Shao, kamu masuk sendiri atau kami yang memaksamu? Purong Bobo Castle. Kamu mungkin tidak akan pernah menyangka. Kandang yang mengurungku ini akan menjadi tempat terakhirmu. Adegan buruk ini, lebih baik tidak usah dilihat. Cinta adalah kepemilikan, adalah belenggu. Aku mencintaimu, burung bulbul kecil. Ayahku dulu hidup terlantar di luar. Setelah menikah dengan ibuku, baru diakui kembali oleh keluarga Qin. Tapi keluarga Qin meremehkan ibuku yang berasal dari rakyat biasa. Bahkan setelah dia meninggal dalam kecelakaan, menyebarkan rumor dia kabur dengan orang lain. Untungnya, kamu menemukan kebenaran untuk ibumu membela keadilan. Untung ada kamu. Aku bisa membalas dendam untuk ibuku. Selain Song Yiming, semua keluarga yang menghadiri lelang akan dihukum, tapi maaf, tidak bisa menyelamatkan ibumu. Ibuku seperti ini karena aku. Ibu, akhirnya aku bebas. Kita semua bebas. Sayangnya, kamu tidak bisa melihatnya. Selama kamu bahagia, pasti ibu juga bahagia. Sekarang semuanya membaik, ibuku juga akan bahagia untukku. Yinging, hari ini aku ingin, di hadapan kedua ibu, secara resmi bertanya padamu. Maukah kamu bersamaku? Qin Shengyang. Aku tidak mau. Qin Shengyang. Aku tidak mau. Aku tidak mau terikat. Tidak mau melepaskan kebebasan. Tidak mau menyerah pada harapan semua orang. Tidak mau mengubur diri demi keluarga. Tidak mau tertutup oleh cahaya. Tidak mau demi menjadi Nyonya Qin. Melepaskan nama Ye Ying. Qin Shengyang, aku yang seperti ini. Masih maukah kamu bersama aku? Aku suka. Kamu yang bersemangat, kamu yang bebas. Kamu yang tidak pernah kompromi. Kamu yang ambisius, jadi yang aku inginkan bukanlah pendamping di belakangku, tapi seseorang yang bisa berjalan berdampingan denganku. Aku bersumpah di hadapan ibuku.
Aku akan selalu menghargaimu, mendukungmu, menyayangimu, dan melindungimu. Aku akan menjagamu seumur hidupku. Yenging. Maukah kamu? ITU pemimpin baru keluarga Yi? Dia sangat berbakat di bidang seni, dan memiliki kelompok seni wanita, luar biasa, proyek seni dan budaya. Yang dia pimpin, tahu tidak? Dia benar-benar jenius. Aku sudah berinvestasi padanya. Masih suka? Kurungan yang pernah mengikatmu. Kugabungkan dengan desain baru di badan biola, sekarang. Itu bukan lagi kurunganmu, tapi senjatamu. Nona Ye, kalau begitu, aku rasa kamu sangat tidak sabar. Tuan Kinku, aku memang agak tidak sabar.